Halo, assalamualaikum sahabat Amica. Kali ini Amica akan memberikan tutorial bagaimana cara bikin kotak tisu kekinian ini. Ya, nah Amica juga baru punya. Sebelumnya tuh ingin beli tapi nggak punya duitnya. Jadi mari kita bikin. Nah, pertama itu harus punya kardusnya dong, karena kan kita bikinnya dari daur ulang kardus. Terus yang kedua itu penggaris sama cat kuas beserta spidol. Nah, di sini ada tape ya, tape yang buat ngecat itu juga yang sama yang bening. Terus lem tembak dan juga lemnya. Nah, kita mulai. Pertama kita ukur dulu mau bikin kotak tisu yang segede apa gitu. Nah, di sini nanti aku pingin bikin 2 kotak tisu yang gede, yang persegi panjang dan satunya lagi tuh persegi. Ukurannya itu kurang lebih 14 kali 13 kali 13 untuk yang ukuran kecilnya, dan yang besarnya itu ukurannya panjangnya 26 cm, lebarnya 13,5 dan tingginya 16 cm. Nah, jadi kita ukur sesuai dengan ukuran-ukuran yang udah ada tersebut. Nah, jadi aku bikin ini 2 untuk satu ya, ini untuk satu kotak tisu. Nah, jadi setiap bagiannya itu panjangnya 2, lebarnya 2 buah, terus tingginya 2 lembar kardus teman-teman. Jadi setiap bagiannya itu ada 2 pasang. Nah, supaya lebih halus bagiannya itu, bagian depan-depannya tuh kayak gini, jadi aku kasih double tip, bukan double tip sih, tape kertas. Dia tuh tape untuk ngecat tembok gitu, jadi dia tuh lebih lengket, tapi kalau dicat nanti nggak licin kayak selotip warna bening tadi. Jadi kalau pakai ini tuh catnya lebih nempel. Dirapihin kayak gini supaya rongga-rongga bagian kardus-kardus ini nggak kelihatan teman-teman. Jadi kita tutup pakai tape ini. Jadi hasilnya tuh kayak apa ya, nggak ada rongga gitu kan kalau kita pakein selasi ban kertas kayak gini gitu. Nah, kalau teman-teman pakai cutter itu mungkin lebih mempercepat kerja ya. Di sini aku pakai gunting dan kebetulan guntingnya juga susah banget motong. Nah, udah rapih kayak gini, kita tinggal potong bagian kiri kanannya yang kelebihan ini biar rapi lagi teman-teman. Dan setelah itu biar kita juga mudah untuk nempelnya, jadi nggak kelihatan banget nanti berantakannya kalau kita udah ngerapihin ini pinggir-pinggir kiri kanan seperti ini. Jadi pakai cutter tuh enak banget, cepat putusnya, apalagi cutternya tuh baru gitu kan. Gitu teman-teman. Nah, kita kasih lem di bagian sini, di bagian lebarnya ya, di bagian lebarnya. Jadi tuh kita pasangnya tuh keluar, bagian luar dari kotak tisu yang bagian bawah. Jadi pada bagian kiri dan kanan kotak tisu yang lebar, yang panjangnya gitu. Nah, jadi kita bikinnya tuh kayak gini. Teman-teman bisa lihat, bisa praktekin juga di rumah. Ini kotaknya nggak aku cat bagian dalam, jadi yang bagian dalamnya kayak gini juga nggak apa-apa karena nggak kelihatan dari luar juga kan. Makanya aku letakin di bagian dalam, dan usahakan pakai kardusnya atau kardus bekasnya itu yang berbahan tebal, tidak menggunakan kardus bekas Indomie yang lebih lembut, lebih susah dibentuk, dan kalaupun dibentuk mudah kusut teman-teman. Nah, lebih kurangnya kayak gini, serapi mungkin teman-teman bikin pakai lemnya ya. Dan Amica ini udah lama banget loh mau punya kotak tisu kekinian ini, tapi apalah daya belum kesampaian. Jadi kebetulan kemarin punya kotak kardus gede banget dikasih sama teman, maka dibikin. Nah, terus ini bahan berikutnya itu adalah tutup botol snack anak-anak dan juga tutup botol cuci piring, bukan cuci piring, botol untuk wadah cuci piring. Jadi dijadikan untuk telinga dari kotak tisunya tadi. Kita bikin 6 pasang, 3 pasang ding, 2 pada masing-masing tisu kotak tisunya.
kita bikin serapi mungkin, dan setelah itu kita gunting lingkaran-lingkaran ini sehingga nanti jadinya tuh satu-satu. Terus kita buatkan bagian depan kotak tisu dan kita kasih mata itu dengan menggunakan tutup botol tadi. Terus garis mulutnya lebih kurang ukurannya 2 cm lebar dan panjangnya tergantung kita, teman-teman. Di sini tadi aku nggak pakai ukuran yang ini gitu pasti. Nah, terus double tap tadi, tap kertasnya kita rapiin lagi untuk mulut dari kotak tisu ini biar nanti nggak luka tangannya waktu ambil, dan lebih rapi lagi sebelum dicat kotaknya. Dan kita lem dari bagian dalam sampai melekat sempurna, nggak tanggal. Untuk bagian depan ini jangan sampai tanggal, teman-teman. Jadi kita nanti masukin tisunya tuh dari bagian belakang kotak ini. Nah, ini ya bulat-bulatan yang udah kita bentuk tadi dari tutup botol dan udah kita gunting. Jadi ini nanti kita tempel di bagian kiri dan kanan kotak tisu yang udah kita rapihkan tadi. Tapi sebelumnya kita kasih dulu ini pakai tap kertas juga ya. Jadi kita tetap kasih tap kertasnya biar rapi, dan aku timpalin sama kertas karton warna putih. Jadi kertas karton sisa ada warna putih, jadi aku bikinin di sini biar lebih rapi, nggak kelihatan berantakan. Karena bagian belakangnya tuh jujur berantakan banget karena kita kasih tap kertasnya tuh ngasal gitu kan. Nah, jadilah seperti ini, kita rekatkan satu-satu di bagian kiri dan kanan pada setiap kotak tisu. Jadi satu kotak tisu itu ada 2 bagian telinganya gitu, teman-teman. Nah, ini selesai satu kotak tisu, tapi nanti untuk matanya kita belakangan aja karena nanti kan mau dicat dulu, cat warna dulu gitu. Nah, ini untuk bagian kecil, telinga kecil pada kotak tisu yang kecil juga. Jadi aku bikinnya kan 3. Yang tadi pemakaian untuk yang besar, ini untuk kotak tisu yang mininya guys. Lebih kurang seperti ini. Aku mengaplikasikan lem tembak dan juga bulatan-bulatan tadi. Gampang banget kan? Habis itu kita potong bagian untuk kakinya, teman-teman. Jadi kardus itu ini kurang lebih ukuran lebarnya berapa senti ya, lupa. Dan dipotong setiap kotak tisu itu ada 4, berarti ada 12 kaki. Tapi setiap potongan kardus ini aku double kayak gini. Jadi jumlah total semuanya ini 24 kardus kecil-kecil, kita double, maka jadinya nanti 12 kaki. 12 kaki berarti satu kotak tisu ada 4 kaki ya. Habis itu juga kita kasih tap kertas lagi biar lebih rapi lagi. Jadi kalau dicat rongga-rongga ini nggak kelihatan, rongga-rongga kardusnya itu nggak kelihatan, teman-teman. Kalau kayak gini kan belum rapi kok, rongga-rongganya masih nampak, masih kalau kita pakein dan kita cat juga masih kelihatan walaupun kita sembunyiin ya gitu. Jadi teman-teman yang udah punya kardus di rumah jangan dibuang, silahkan dieksekusi mau jadi apa aja yang kira-kira dimanfaatkan dan kita butuhkan. Kalau punya kardus Indomie sih emang nggak terlalu ini ya, bisa, tapi untuk perintilan yang jangan diganggu gugat gitu. Nah, hasilnya tuh kayak gini, teman-teman, lebih rapi ya, nggak kelihatan rongga-rongganya. Nah, jadi setelah kita rapikan dengan menggunakan tap kertas tadi, kita tempelin satu-satu ke setiap kotak tisu yang udah kita rapihkan tapi belum dicat ini. Nah, jadi karena ada 4 kaki, nah pemasangannya tuh gampang aja, nggak ribet kayak gini doang. Cuma ditempel, lemnya dikasih, terus ditempel begitu terus, teman-teman. Gampang banget ya, tinggal disusun-susun, dirapi-rapihin sehingga kakinya udah cukup 4 kayak gini guys. Tinggal dirapi-rapin doang, hasilnya lumayan lah ya untuk kerja tangan, bukan kerja pabrik ya kan. Nah, setelah itu ini adalah contoh bagian penutup bagian belakang guys. Jadi aku kasihnya tuh kayak gini yang mudah dibuka.
jadi nggak terlalu sempit, nggak terlalu longgar. Jadi kalau kita pasang nanti dia nggak mudah kebuka, tapi juga tidak sulit untuk dibuka gitu, nggak terlalu mudah dibuka dan tidak terlalu sulit dibuka, apa sih ya, kayak gitulah pokoknya. Nah, begini penampakannya setelah dirapikan, setelah dipasang kakinya. Dan kita lanjut ke proses pewarnaan. Jadi kalau seandainya udah proses pewarnaan kayak gini tuh, anak-anak Kamicha selalu nimbrung, selalu ada. Mereka tuh suka kalau diajak yang kayak gini, walaupun pakai suara yang kadang-kadang auto galak dari mak-maknya. Nah, di sini dibantuin Pak suami, always selalu ada bantuin. Jadi aku kasih warna putih di bagian sini untuk kotak tisu yang mini ya. Jadi nanti depannya tuh aku kasih warna kuning. Jadi dimulailah pelan-pelan teman-teman, mulai cat bagian-bagiannya sebisa mungkin, serapi mungkin, semaunya kita bagaimana. Jadi tinggal kita yang tentukan teman-teman maunya gimana, mau hasilnya gimana ya kan. Nah, terus dijemur dulu karena aku cuma punya satu kuas. Tadi sih rencananya mau diusahakan pakai cotton bud, tapi kayaknya nggak bisa terlalu lama kalau pakai cotton bud. Jadi aku ngecatnya pakai kuas yang satu tapi dibagi beberapa cat. Jadi akhirnya harus menunggu dulu. Jadi sambil dicat kita keringkan yang lain, terus kita cat yang lainnya. Tetap ya, irit banget. Nah, ini aku kasih warna merah dan putih sesuai request anak juga. Jadi anakku 3, masing-masing punya satu, cuman atas nama doang guys, nggak dimainin. Nah, mulai dicat, tapi bagian bawah sini aku nggak cat karena ini nggak kelihatan. Jadi catnya cuman bagian depan, samping, dan juga atas serta belakang. Terus ini warna berikutnya, warna biru dan putih. Sebenarnya tinggal dirapi-rapihin aja teman-teman. Setelah selesai semua, kita jemur di panas terik. Dan kebetulan tadi itu lumayan panasnya, bikin cepat kering kotak tisu ini, sehingga bikinnya nggak lama-lama, nggak butuh 2 hari. Dan aku udah bisa pajang serta foto. Nah, gini penampakannya setelah selesai diwarnain, tapi belum dikasih gambar matanya. Nah, proses pembuatan mata ini aku tetap pakai tutup botol tadi yang kecil, dan setelah itu barulah aku warnain pakai spidol. Tadi rencana itu mau dibulatin, tapi kayaknya nggak rapi kalau hanya menggunakan cutter karena nggak ada pisau bulat gitu kan untuk memotong biar lebih rapi. Jadi aku akalin pakai spidol aja diwarnain gitu. Dan maafkan banyak suara anak-anak yang lagi berperang guys. Nah, jadi dirapiin. Cuman tadi di cat warna putih ini spidol agak tidak bisa menempel, agak susah mengaplikasikannya teman-teman. Jadi aku kesulitan mewarnai mata yang untuk kotak tisu satu ini ya, yang warna depannya ini warna putih itu agak susah karena pakai spidol gitu kan. Jadi untuk warna lain tuh gampang meresap gitu aja, tapi yang warna putih ini mungkin karena lama keringnya, terus diwarnain juga warna cat putihnya tuh semakin hilang gitu karena kita kasih spidol. Tapi ya diupayakan bisa mungkin rapih lah ya, pandai-pandai kita aja. Kebetulan cat warna hitam juga nggak punya. Nah, lalu lanjut ke kotak tisu berikutnya, itu yang kecil. Jadi teman-teman tinggal rapi-rapiin lagi aja, terus sama mengulang hal seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi diwarnain aja pakai spidol kayak gini. Kalau dilihat dari dekat teman-teman itu kelihatan kok tape kertasnya, tapi kalau seandainya di double catnya kayaknya itu lumayan tebal dan rapih lagi ya. Tapi di sini tuh suami cuma bisa ngecatin 1 kali karena beliau juga mau berangkat kerja. Nah, jadi hasilnya kurang maksimal. Jadi sebaiknya teman-teman rapihin lagi aja biar lebih kelihatan bagus dan rapih gitu.
Tapi alhamdulillah aku segini aja dulu udah cukup lah ya, sesuai fungsinya dulu. Nanti kalau memang nggak butuh atau mau ganti lagi, kita bikin yang baru. Ini selanjutnya warna biru, kotak tisu berikutnya. Hasilnya ya lebih kurang sama karena modelnya juga sama, nggak ada perubahan. Tadi sih pingin bikin banyak warna, pingin bikin banyak model, tapi akhirnya batal karena terlalu banyak yang harus dikerjakan, sementara yang bantuin juga mau berangkat kerja gitu kan. Nah jadi akhirnya nurut aja dengan hasil yang minimalis, kayak gini aja, simple kayak gini aja, yang kebanyakan kotak tisu smile ini ada gitu. Nah selesai deh, gampang kan teman-teman. Setelah itu kita tinggal lekatkan yang bagian belakang kayak gini. Nah ini kurang rapi nih catnya, jadi dirapiin dikit lagi, tadi sempat lebar kemana-mana. Selesai deh. Nah beginilah hasilnya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka sama video Amica, jadi Amica mohon supportnya ya teman-teman, bisa like, komen, dan share video Amica ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe guys. Assalamualaikum.